Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Prastio dan Saya Ahmad Febri Setiawan dari Fakultas Pertanian. Baik, lanjut saja untuk ini. Terima kasih untuk Mas Febri sudah dapat meluangkan waktu dan sudah dapat menghadiri acara ini. Begini Pak Febri, bisa Anda jelaskan secara singkat mengapa Pancasila penting untuk dilihat bukan hanya sebagai landasan politik dan ideologi negara, tetapi juga sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Begini Pak, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman kita dalam sebuah bingkai yang harmonis. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman politik atau sosial, tetapi juga mencerminkan pandangan moral dan etika yang harus mewarnai setiap aspek kehidupan, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan. Secara historis, Pancasila dirumuskan untuk menjadi dasar negara yang mengakomodasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Nah, nilai-nilai ini seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, dan kerakyatan, serta keadilan sosial sangat relevan ketika kita berbicara tentang bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan di Indonesia. Pancasila mengingatkan kita bahwa ilmu bukan sekadar alat untuk menciptakan kemajuan teknologi, tapi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Menarik sekali Pak Febri itu. Terus untuk menurut Pak Febri, kalau misal kita fokus ke sila pertama itu yang ketuhanan yang Maha Esa, nah itu bagaimana sila ini relevan dalam membangun pembangunan ilmu dan bagaimana kita menerapkannya dalam praktik ilmiah? Begini Pak, sila ketuhanan itu menekankan bahwa pengembangan ilmu harus selalu dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang kuat. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, kita sering terjebak dalam pandangan yang sepenuhnya rasional dan objektif. Namun di Indonesia, nilai-nilai spiritual dan agama tidak bisa diabaikan. Ilmu pengetahuan yang berkembang harus tetap menghormati kepercayaan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual. Sebagai contoh, di bidang bioteknologi atau penelitian medis, pertanyaan-pertanyaan moral sangat penting. Pengembangan teknologi medis seperti rekayasa genetika atau cloning harus dikembangkan dari segi etika yang mendalam. Sila ketuhanan mengajarkan kita untuk mempertimbangkan bahwa ada Tuhan dalam kehidupan manusia yang harus dihormati. Begitu Mas. Untuk itu saya juga setuju di Mas Febri ya. Lalu untuk Mas Febri sendiri, bagaimana dengan sila kedua yang bunyinya itu komunikasi beradab? Terus apa dampaknya terhadap cara kita mengembangkan dan menggunakan ilmu pengetahuan itu? Ini Pak, sila kedua ini sangat penting dalam konteks ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Ilmu tidak boleh digunakan untuk menindas, mengeksploitasi, atau merugikan manusia, melainkan harus berkontribusi untuk kesejahteraan bersama. Misalnya, dalam pengembangan teknologi informasi, kita harus memastikan bahwa teknologi tersebut tidak digunakan untuk merusak privasi orang lain. Kemudian, dalam bidang ekonomi, inovasi ilmu pengetahuan harus mampu mengurangi ketimpangan dan bukan justru memperlebar kesenjangan sosial. Terus kalau yang sila ketiga itu gimana Pak Febri? Terus itu kan seringkali dikaitkan dengan kesatuan politik dan sosial. Apa pengaruh yang dalam bidang ilmu pengetahuan itu Pak? Gini, sila ketiga ini mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dikembangkan dalam isolasi. Dalam dunia global yang penuh dengan kolaborasi ilmiah, semangat persatuan sangat penting. Artinya, para ilmuwan harus bekerja sama dengan
lintas disiplin, lintas suku, dan lintas negara. Pengembangan ilmu harus memperkuat persatuan dan solidaritas bangsa, bukan malah memecah belah. Di Indonesia, riset dan inovasi harus bersifat inklusif, melibatkan berbagai kalangan mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat. Semangat gotong royong yang diwariskan oleh Pancasila dapat diterapkan di sini untuk menciptakan kolaborasi ilmiah yang produktif dan harmonis. Oh, seperti itu ya Pak. Dan juga nih kita kan punya sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak. Jadi bagaimana kedua sila ini bisa menjadi acuan dalam pendidikan dan penelitian seterusnya? Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam dunia penelitian dan pendidikan. Kita harus memastikan bahwa kebijakan, penelitian dan pendidikan ilmiah dibuat secara demokratis, melibatkan para pemangku kepentingan dan selalu mempertimbangkan hikmat kebijaksanaan. Lalu sila kelima, keadilan sosial menuntut kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang adil dan merata. Pendidikan dan teknologi harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, misalnya pemerataan akses pendidikan dan riset harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya kalangan tertentu yang bisa menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, sementara yang lainnya tertinggal. Gitu. Nah, untuk sekarang ini kita kan ada di era globalisasi ya Pak, yang begitu cepat dengan teknologinya yang terus berkembang ini setiap tahunnya. Nah, itu apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu di era ini? Untuk tantangan terbesar di era saat ini adalah tekanan kompetisi dan teknologi yang begitu cepat berkembang. Terkadang kita tergoda untuk mengabaikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan demi mengejar efisiensi dan keuntungan. Namun, justru di sini peran Pancasila menjadi sangat penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi rem etis agar ilmu pengetahuan tidak berkembang ke arah yang destruktif. Kita harus berani mengambil posisi yang berlandaskan moral Pancasila, baik dalam kebijakan riset, pendidikan, maupun pengembangan teknologi. Ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk memperkuat martabat manusia, bukan sebaliknya. Gitu Pak. Kalau begitu terima kasih banyak untuk Pak Febri ya atas wawasan yang sangat mendalam tentang bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan di negara kita ini ya. Terus semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para ilmuwan, akademisi dan masyarakat untuk terus mengembangkan ilmu yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Sama-sama Bapak, mari kita terus menjaga semangat Pancasila dalam setiap langkah pengembangan ilmu untuk kebaikan bersama. Baik, kita juga berterima kasih kepada para penonton. Jangan lupa untuk terus mengikuti program kami. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.